Ambilin jepit ya. Hello. Ini buka. Ya. Semua. Mau dimasak sekarang itu pepesnya, pepes yang talang? Tadinya kepengen itu. Nanti aja Bu. Kang Sule. Nanti aja Mbak. Gak capek? Enggak, kan lagi di rumah Kang. Mau ke ponakan, mau ke ponakan. Kang Sule udah nyampe rumah. Kakak cantik, tolong saya, kenapa? Guys. Sayang, Kak Atar, aku kangen loh. Kemarin aku lupa sama kamu. Siapa itu Sherin? Lagi makan manggis. Dikasih sama Kang Sule. Rambutan ya? Ada Bu. Enggak. Ini aja. Batuk. Sherin, Sherin? Siapa itu anak kecil ya? Minta duit buat pengobatan nenek. Emang kamu gak bisa kerja? Kalau masih ada tangan, masih ada kaki, masih muda harus kerja sayang. Bikin bangga nenek kamu. Gitu. Kak digosipin sama suara netizen. Siapa suara netizen tuh? Digosipin apa? Kalau cuma sekedar digosipin mah ya udah biasa. Yang gosipin saya kan pasti di belakang saya. Gak mungkin dia di depan saya kan? Iya kan? Ada orang digosipin di depan kita, di belakang kita, nggak mungkin kan? Karena mereka ngelihat kita. Kalau nggak mereka di bawah kita, karena kita ada di atasnya, mereka pasti akan gosipin kita, gitu. Mau gosipin gimana? Mau cari-cari salah? Kan udah dari dulu emang kayak begitu. Itu kan golongannya si Jengger Bekantan kan? Satu grup kan mereka kan? Karena mereka di bawah kita nggak bisa. Orang yang udah menunjukkan nyanyi ini dikoreksi, nyanyi itu dikoreksi. Karena dia nggak bisa kayak kita gitu loh. Dia merasa lebih baik dari kita, tapi kok kita nggak laku-laku ya gitu. Orang rata-rata kan begitu, orang iri menunjukkan kebusukan hatinya. Kecuali saya jadi pelakor, ya kan? Saya jadi pelakor kayak Jengger Bekantan, itu kan lakinya orang digoda-goda, dipacari, ya kan? Jejak digital kan banyak kan. Nah kalau saya, kamu mau saya digosipin narkoba, nggak ada. Ternyata orang yang gosipin saya ternyata yang ketangkep ya kan? Ada yang namanya Koko itu kan ketangkep tuh kemarin tuh, yang ngomongin saya. Ketangkep pesta seks boti, kan udah ketahuan tuh. Viral lagunya Garam dan Madu, ya nggak apa-apa. Kenapa? Itu kan versi dangdut aku. Bosen lu aja yang live. Oh maunya kamu yang live. Ngapain kalau kamu bosen masuk ke sini? Ya, kalau bosen biar nggak ngeliat aku ya. Bosen tapi ngeliatin Dewi Persik. Itu kan gimana? Minsa, masa sih nggak pernah lupa sama kasusnya Nafa Urba? Teh Nafa lupa sama yang di Trans TV. Gak usah pura-pura lupa deh. Oh ya kan NPD ya. Gitu. Jadi Persik mau gak? Kan aku Persik. Kan nama aku Persik. Gimana sih? Kenapa? Aku nyanyi-nyanyi Garam Madu tuh kenapa? Lebay banget gitu loh. Kan itu cara aku nyanyi dangdut.
terus aku harus nyanyi kayak penyanyinya gitu. Kan dia versinya beda. Nah kalau aku kan versi dangdut, terus aku harus jadi orang lain gitu. Kalau kamu mau masuk DA, kalau kamu ketemu sama saya, terus tiba-tiba kamu sebagai peserta, kamu nyanyi, kamu ngikut-ngikut penyanyinya, pasti aku bilang saya nggak suka sama kamu, saya pasti gitu. Tapi kalau misalkan kamu menyanyi berbeda dari yang lain, baru kamu the best, kamu punya keahlian sendiri, kamu punya ciri khas sendiri, baru itu oke. Gitu. Kalau mau jadi penyanyi itu jangan ngikut-ngikut. Kamu tidak punya ciri khas kalau kamu ngikut-ngikut. Jadi penyanyi itu, siang Bu Dewi kemarin di Taman Anggur, menggelegar sekali gendang Mang Rusdi. Aduh itu musik the best, yang ibaratnya itu kayak aku tuh dikasih, kayak aku mati dikasih nyawa gitu. Cuma sayangnya kan apa ya? Ada beberapa waktu yang pertama itu aku tuh kalau nyanyi tuh jangan di stop gitu kalau nyanyi. Jadi kalau misalkan karena memang kemarin DJ-nya itu cuman kurangnya sound aja, tapi selebihnya musik gendangnya ini, tapi sih enak ya soundnya ya, cuman pas sound DJ aja itu aku sudah agak moodnya aku agak swing gitu. Tapi kalau pas yang lain-lain itu musik yang gendangnya apalagi itu aku tuh kayak dikasih roh gitu. Hana, ini kayaknya tisu basahnya kering deh, ambil lagi deh. Indah pada waktunya favorit aku. Masa aku kemarin nyanyi, kan banyak yang upload tuh di TikTok. Tisu basah. Kenapa sih DP tuh nyanyi Mimpi Manis mulu, bosen lagunya. Loh, kan itu memang lagunya aku, ibaratnya memang sinetronnya aku. Mimpi Manis, Indah pada waktunya. Nanti kalau aku nyanyi lagu orang, kenapa sih nyanyi lagu orang mulu? Nanti gitu. Gimana? Gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada yang ngomongin saya tentang nyanyian saya, kamu telat sayang. Aku udah 23, aku udah hampir 23, masih 22 tahun berkarir. Nanti pas di bulan apa ya, November kalau nggak salah, pas 23. Maksudnya terlalu terlalu lebay kalau misalkan jadi juri di saat saya udah 22 tahun berkarir. Kalau misalkan saya cuma 1 tahun, 2 tahun berkarir, kalian jadi juri tuh boleh lah. Tapi kalau udah 22 tahun dengan pengalaman aku, dengan jam terbang aku, kemudian ada anak-anak kecil atau anak-anak yang kapan nggak tahu saya siapa dia, atau untuk mendapatkan insight, atau untuk mendapatkan viewer, hanya untuk menjatuhkan, itu kayaknya udah telat deh. Aku, Mami Isdalia, ya kan? Itu udah telat gitu kalau misalkan kalian itu pingin menjatuhkan karir orang dengan jadi juri. Intinya kan jadi juri kan, ya kan? Jadi juri kan? Itu udah telat gitu loh. Terkecuali umur aku masih muda, aku masih 20-an, 21, 22, boleh tuh aku dikomentari tuh gitu. Boleh aku dikomentari, ibaratnya jadi juri gini-gini apa, itu boleh gitu. Tapi kalau misalkan udah umur karirku aja udah 22 tahun. Terus udah gitu dijuriin, itu gimana? Telat gitu, telat. Jadi buat kalian yang kepingin dapat insight, dapat viewer, dapat follower, mendingan kalian itu menggali skill kalian itu dengan diri sendiri, bukan mencari rezeki dengan cara kayak gitu. Susah nanti. Hidup kamu itu susah. Orang yang kayak gitu tuh nggak bahagia hidupnya. Percaya deh, orang yang suka membuli, orang yang suka ya kan intinya membuli ya kan, itu kan membuli kan untuk mendapatkan insight, itu hidupnya nggak bahagia. Kalau hidup mereka bahagia, dia itu akan bikin konten atau sebagai konten kreator tuh yang bermanfaat buat orang banyak. Kalian, mohon maaf nih, maaf, aku boleh sombong ya, sombong buat orang yang sombong. Jadi juri buat karirku yang udah 22 tahun. Dengan perjalanan aku yang dari ujung Sabang sampai Merauke itu udah aku datengin. Kalian kalau lagi pemilu, kampanye, cari di sono. Kalau nggak dari Golkar, PDI,
apa dulu, zaman-zaman partai-partai politik zaman dulu lah, ya. Terus tanya, pasti kalian nggak akan keselip tuh atau nggak akan hilang tuh yang namanya Dewi Persik tuh. Ya, saya tuh dari daerah-daerah bawa berapa karung duit dari ujung satu ke ujung yang lain. Jadi terlambat kalau jadi juri sekarang untuk Dewi Persik. Kalian ya ngejuriin saya ya. Saya bisa makan, saya bisa bawa keluarga besar saya bisa bahagiakin keluarga saya. Itu dari 22 tahun berkarir loh. Ya, semua penyanyi rata Mi kalau saat kampanye. Oh nggak rata Ari, kau baru lahir berarti. Nggak rata. Walaupun rata pun juga ada penyanyi A, penyanyi B, penyanyi C. Kamu tanya sama mereka, berapa bayaran Dewi Persik? Biar kamu tahu. Nggak rata. Nggak ada zaman dulu penyanyi yang naik pesawatnya Bapak Abu Rizal Bakri. Tanyain. Nggak ada. Cuma Dewi Persik yang dibawa kemana-mana. Zaman-zaman dulu kampanye ya. Terus ada lagi, aduh banyak deh pokoknya. Susah disebutin ya, mungkin sekarang yang udah jadi gubernur, yang udah jadi menteri-menteri tahulah perjuangan Dewi Persik. Dan hargaku dari dulu ya segitu-segitu aja. Cukup diam aja Mi, yang tahu-tahu aja. Iya gitu kan. Makanya lucu gitu. Kalau misalkan karir kita yang udah 22 tahun, tiba-tiba ada anak muda yang berkomentar ya kan, yang gak pernah berpengalaman dari panggung satu ke panggung yang lain, ngomongin gue, ngomongin Mami Isdahlia. Itu lucu. Untuk mendapatkan insight sampai segitunya gitu ya. Itu lucu. Sekarang aja zaman Instagram, zaman TikTok. Dulu gak ada zaman kayak begini. Karena mereka cari uangnya mau tidak mau ya dari ngekonten kan. Dengan sentil artis A, artis B, supaya apa ya? Supaya insight-nya bagus, supaya jadi perhatian orang, atau ingin menjatuhkan. Gila, ini penyanyi kok gak ambruk-ambruk sih? Padahal masih banyak yang muda-muda atau gimana, sebel gue. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Harus bisa menghargai ibaratnya orang-orang yang memang sudah berkecimpung di dunia entertain terlebih dahulu. Itu poin. Kalau kamu hanya ingin mendapatkan insight tapi kamu asal nabrak siapa saja, susah suksesnya. Itu sih tips dari aku. Tapi kalau kamu kepengen sukses, langgeng, jangan nabrak. Ikuti aja alurnya, kayak air mengalir. Tapi kamu menggali skill kamu. Itu baru benar. Kalau nabrak itu contohnya apa sih Mami DP? Ya itu tadi. Dia menghalalkan segala cara. Entah itu pengen kelihatan terkenal, entah itu pengen kelihatan insight-nya naik, entah itu pengen ini, entah itu pengen itu. Banyak. Perjuangan itu gak gampang. Proses untuk menuju sukses itu tidak gampang. Aku kasih tahu nih sama kalian. Tapi kalau kamu pingin jadi PSK, jadi ani-ani, jadi LC itu gampang. Tinggal nemenin tamu udah, dapet duit. Tinggal rayu-rayu udah. Terus tinggal kamu buka baju udah. Ya, ini biar kamu tuh tahu. Tapi jangan nyanyi madu garam lagi. Kenapa? Aku nyanyiin aja, banyak kok yang suka sama lagu gue. Lagu itu aku nyanyiin dangdut. Aku suruh nyanyi lagu R&B atau pop. Ya beda lah, kan aku jadi penyanyi dangdut. Yang aku nyanyiin lagu dangdut. Apa? Kenapa? Kamu undang saya dulu, baru kamu kasih listnya sama saya. Mbak DP, jangan nyanyi garam madu ya. Nah, buat RV MRS K4 baru aku gak nyanyiin. Kalau kamu gak punya duit, ya, kalau kamu gak punya duit, ngatur-ngatur aku tuh jangan. Kayak kemarin, bos-bos kelapa sawit undang aku. Dewi Persik nyanyi Kucucu Tahe sama San Sananana, oke, aku nyanyiin.
Mereka pakai aku dikasih duit kan. 6 lagu 200 juta, ya kan? Udah, apalagi? Kalau kamu mau ngatur aku, ngasih duit aku dulu sayang. Baru kamu pingin apa? Ini nggak punya duit ngatur Dewi Persik, gimana ceritanya? Jangan nyanyi darah madu. Lah, kalau orang kepengen sama ini judul ini bedanya ya. Dulu aku di Mimpi Manis, dulu aku punya cerita guys. Mas Yudi betul banget. Jangan, selain donatur dilarang ngatur. Nah betul banget. Terus udah gitu gini. Ada kemarin aku nyanyi Mimpi Manis dulu ya. Yang nyanyi lagu Mimpi Manis itu bukan aku. Aku tuh sinetronnya ketika itu. Tapi karena memang rezeki ya. Sampai bahkan artisnya itu di ini loh, penyanyinya itu ini. Kalian tuh kalau mau undang itu ini. Tetep aja orang maunya, gue mau Dewi Persik nyanyi lagu Mimpi Manis. Itu bagaimana? Ada lagi. Dulu contoh lagu basa-basa deh. Penyanyinya ada, tapi setiap kali saya manggung, orang minta saya nyanyi lagu basa-basa. Tuh gimana tuh? Rata bukan soal budget. Memang tiap penyanyi beda budget. Saat kampanye jobnya pasti padat. Tapi kan beda. Kampanye zaman dulu dengan kampanye sekarang. Kalau kampanye zaman dulu itu ibaratnya panen buat artis. Kalau kampanye sekarang itu bukan panen buat artis. Tanggalnya itu pasti sama. Yang ini minta ini, Golkar minta ini PDI minta ini minta ini. Bingung kan? Nah itu perbedaannya. Itu namanya artis yang oke. Karena dijadikan rebutan. Lah kalau rata berarti ya, kalau misalkan job rata ya, kalau misalkan kita ngomongin zaman dulu juga ngeliat-liat juga kali. Kadangkala artis ini belum tentu ada juga temen aku penyanyi. Nggak ada tuh. Padahal dia waktu itu ada penyanyi, ada yang pernah dulu kan zamannya kenal goyangan tuh. Enggak tuh, biasa aja. Ibaratnya kitanya dapat 10, dia cuma dapat 1. Nah, kalau sekarang kampanye serentak soalnya iya. Kalau zaman dulu kenapa kita bilang panennya artis? Ya itu tadi. Kalau misalkan artis A nggak bisa, mau nggak mau ya artis B yang dipakai. Karena artis A ini jadi rebutan. Maunya sama ini, gue mau pakai ini. Makanya mereka itu selalu ngontrak kita itu bukan hanya 1-2 kali nyanyi. Bisa sebulan kita di daerah, bisa 2 bulan, kita 3 bulan. Bahkan kalau bukan hanya kampanye aja, pesta rakyat. Nah, tuh bedanya dengan sekarang. Sayang, ambilin anunya Gigi dong. Bilangin sama Hana anunya Gigi. Mami DP paling sering di Cornelis. Iya pernah, sering. Iya. Tapping pagi-pagi ambiar Pak Sule sama Teh Astrid. Iya. Tayangnya besok. Enak gak Mi jadi artis? Iya ada enak ada enggaknya. Ya siap mental aja. Harus bisa nyangkut ya Mi dagingnya. Iya daging ini. Nggak enak kita. Mas GG kemana? Lagi olahraga. Nyanyi madu garam dong, asik banget. Nanti ya kalau pas ada acara dangdut. Kalau acara off air juga. Kalau kemarin kan acara Kang Sule, lagu-lagunya kan yang lagu garam madu kan mungkin belum dipelajari juga. Jadi yang ada di list gitu. Tapi mereka pasti, apalagi gendangnya si Akang itu, kalau lagu garam madu, pas aku nyanyiin lagu itu, aku guncang dunia ini kayaknya. Tapi harus dia yang ngiringin dan ini ya gendangnya ya. Langsung tuh, ya kan, apalagi gendangnya ya. Makanya kampanye sekarang penyanyi rata kebagian job. Kampanye sekarang penyanyi rata. Kampanye kemarin DP hanya warna merah doang. Warna sebenarnya Ari yang kamu omongin ini kampanye dulu apa kampanye sekarang? Kan kamu ngomongnya kan kampanye itu rata. Pertanyaannya kampanye dulu apa kampanye sekarang? Saya bicara tentang kampanye yang dulu.
Dan kalau kamu bilang kampanye kemarin DP hanya warna merah doang, karena memang aku dikontrak. Gitu. Waktu itu aku dikontrak, waktu itu juga ada juga yang nawarin aku untuk kampanye di Jember. Tapi aku tuh orangnya nggak bisa pandang duit, aku tuh orangnya tuh pandang persahabatan. Apalagi kalau aku udah setia sama orang itu, aku tuh orangnya mau orang itu tawarin aku duit berapa, enggak. Gitu. Iya aja daripada kita susah. Iya aja daripada kita susah. Ya jangan susah dong. Harus bisa bahagia dong. Yang bisa membuat bahagia kan kamu, bukan orang lain. Yang gandeng, yang gendang siapa Mbak Dewi? Siapa itu Akang siapa gitu namanya? Tapi aku sudah punya nomor teleponnya sih. Itu gendangnya enak banget, musiknya juga enak banget. Aku suka. Malam kau sini, apanya? Mami mau bulan puasa, bagimu kena. Oh nanti dong, kalau sudah waktunya. Ya aku jangan diatur-atur sayang. Orang memberi itu tidak boleh diatur, harus dari hati. Nanti kalau diatur-atur nanti nggak jadi diri sendiri dong. Kapan go internasional Mi kayak Anggun? Kapan go kan udah kemarin aku konser di Singapura. Gimana itu? Kan itu go internasional. Pertama kali nggak ada penyanyi dangdut kecuali aku di studio itu. Coba bayangin. Kan aku taruh kan di feed aku. Kamu cari di situ ada nggak penyanyi dangdut? Rata-rata penyanyi pop pun itu pun bisa dihitung. Waktu itu ada Mimi KD, aku, tapi kebanyakan konser-konser orang luar yang di Singapura. Kan itu udah salah satunya, makanya ini satu lagi aku kepingin bikin konser di Malaysia. Tapi kalau misalkan go internasional kayak Anggun, aku berarti harus ke luar negeri dong. Aku mencintai Indonesia, aku nggak mau tinggal di luar negeri. Kalau aku nyanyi di luar mungkin boleh, tapi kalau aku tinggal, enggak lah, kasihan mami aku. Mami aku udah sepuh, keluarga aku ada di sini. Bahasa Inggrisnya berantakan banget. Enggak juga Andi. Kalau misalkan kita bisa tinggal 2 tahun di luar negeri ya bisa. Sama aja kayak aku dari kecil biasa bahasa Arab, biasa ngaji, biasa pakai bahasa Al-Quran. Kamu yang katanya bisa bahasa Inggris, kalau kamu tidak pernah mendengar bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, kaku kamu, makrotnya gak bakal bener. Itu aja gitu loh. Kak Dewi ada yang singgung soal bot tapi disebut prot. Ya biasa, orang-orang iri kan. Orang-orang iri ya begitu. Gak ada yang salah. Guruku aja, guru bahasa Inggrisku aja biasa aja, fine-fine. Ya karena mereka iri. Karena aku tanya, emang aku ada yang salah sama Inggris aku, Bu? Enggak. Ya memang orang-orang itu aja. Karena apa? Karena memang mereka itu si paling Inggris itu iya. Karena mereka itu ingin menjatuhkan mental kita. Nah, sama aja kayak misalkan kamu nih. Kamu gini, kamu coba tinggal di luar negeri. Gak usah jauh-jauh. Aku punya temen aku tuh gak sekolah SD, SMP. Tapi dia itu kerjanya di Mekah. Dia kerjanya di Mekah. Dia tinggal di sana udah 6 tahun. Bahasa Arabnya fasih. Padahal dia gak sekolah. Karena kebiasaan tiap harinya berbahasa Arab. Orang cerdas itu gak bisa dilihat lu bisa bahasa apa. Kagak. Kamu sama aku. Kamu bisa bahasa Inggris. Aku contoh deh, aku sama Rian Ibram. Rian Ibram nyerocos bahasa Inggris. Cos. Giliran bahasa Al-Quran. Mas Rian, dia tanya sama aku. Ini apa? Abdo, ini apa? Ini to. Terus ini bacanya bagaimana? Makrotnya ini. Karena terbiasa. Nah, jadi apa yang membuat lu harus kata-katain gue? Manusia itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Secara misalkan mungkin secara aku, grammar aku yang salah, atau mungkin spellnya aku yang kurang begitu bener. Kan aku orang Indonesia. Gitu. Jadi apa yang membuat ini? Kalau mami mentalnya aduh, kalau cuman berdasarkan kayak begituan mah ada.
Nggak ada sayang, nggak ada kayak gini. Si alay-alay jangan baperan ya. Alay-alay ini kayaknya tiap hari sama ibunya dimarahin terus. Jadi kalau ngeliat orang itu jadi kayak ketakutan. Ih, ini orang marah gitu. Jadi dia itu nggak biasa apa ya? Nggak biasa melihat orang tuh dengan kacamata positif. Karena mungkin dalam keluarganya tidak bahagia. Sehingga kalau ngelihat orang yang lagi bicara itu, ini lagi marah-marah. Ini lagi marah-marah gitu. Mami inget Johnson gak Mami? Kenapa aku harus inget Johnson? Aku lagi gak inget Johnson, aku lagi inget pemerasan sekarang. Pemerasan lagi merajalela. Kenapa aku harus inget itu, orang dia suaminya orang? Kalau dulu dia belum ada istrinya kan? Dia bilang gak punya istri kan? Lah kalau sekarang ngapain aku mau inget-inget orang yang udah punya istri? Ngapain coba? Sekarang aku lagi nginget-nginget tentang pemerasan. Ini lagi rame tentang pemerasan. Ya mudah-mudahan ini kan polisi lagi tahap penyidikan nih. Mudah-mudahan ya biar ketahuan. Pemerasan lagi merajalela. 4M guys yang masuk guys. Ada lagi juga suara video, suara yang 20M itu belum dikeluarkan. Kalian nggak lihat kan? Aku sampai ngelus dada loh. Ya Allah, kok kayak gitu banget gitu kan? Kaget aku. Coba jelaskan pemerasan Iza Sega. Hah, pemerasan Iza Sega? Emang mami online meras? Enggak deh kayaknya. Enggak ada hubungannya mami Iza Sega deh. Bukan deh, jeger bekantan sama kawan-kawannya yang urusan masalah pemerasan. Aku lagi ngurusin itu. Aku malah kepo. Masa sih? Terus aku kan denger suaranya itu. Tapi kan itu sudah ada di pihak kepolisian. Biarkan pihak kepolisian yang bekerja. Karena kita harus percaya pada institusi negara, yaitu pihak kepolisian. Aku langsung lihat gini. Aku buat Andi_Kusuma. Aku tidak mengikuti kalau yang itu. Soalnya kan itu gak begitu terlalu viral kan. Nah ini yang viral ini kan. Nah ini soal pemerasan. Yang baru ketahuan kan 4M. Tapi yang 20M kalian kan gak lihat kan? Dan gak mendengar kan? Aku mendengar tuh. Aku gak tahu Andi Kusuma. Karena aku gak ngikutin itu. Kan gak ada beritanya itu. Mami DP baik. Tapi lebih baik kalau Mami gak usah masuk urusan. Kurnia, kamu tadi ngomongin tentang Johnson kan? Nah saya lagi ngomongin kamu apanya NM. Kok kamu ngatur-ngatur aku Kurnia? Kamu apanya NM? Pertanyaannya. Kok kamu ngatur-ngatur aku? Hah? Kamu tadi tanya tentang Johnson kan? Kalau aku tanya tentang pemerasan bagaimana? Kamu jangan ngatur-ngatur aku. Ya? Mulut-mulutku. Iya Marcel gak apa-apa dilaporin aja. Kan katanya harus tuntut dan tuntut. Ya kan? Dandi, ayo dong, jualan kita mengais rezeki. Cepetan cus, tuntut dan tuntut. Kalau aku bukan masalah ikut campur, tapi ini tentang pemerasan, ini negara hukum. Ya, jadi kalau misalkan pun edukasi, masyarakat itu juga harus dikasih edukasi yang baik itu seperti apa. Negara hukum ada aturannya, dokter juga ada kode etiknya. Begitupun juga penjual skincare juga ada kode etiknya. Ada hukum-hukumnya semuanya. Tidak boleh sembarangan ya. Oke. Iya Mi, citra Mami sebagai seorang multitalenta. Soalnya kenapa dengan multitalenta gue? Gue gak pernah ngusik orang. Tapi gue justru di sini mengajarkan kepada masyarakat, membuka hati masyarakat untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kalau kamu gak mau mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, kamu tinggal di hutan. Ya ibaratnya kamu ketemu sama maling kamu gebukin sendiri. Gak boleh, kamu harus serahkan sama polisi. Biar polisi yang bertindak. Begitupun dengan pemerasan yang terjadi saat ini. Jangan sampai ada embel-embel bla 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 bla, tapi pada akhirnya ada pemerasan di situ. Itu gak boleh. Saya sebagai public figure harus bisa menjunjung tinggi tentang kebenaran. Gak boleh menutupi. Gak boleh menutupi segala sesuatu yang sifatnya zolim, segala sesuatu yang sifatnya menutupi pemerasan, gak boleh. Kalau memang ada kriminal, ya biarkan pihak yang berwajib, yang ngurusin ada apa dan seperti apa. Ya, kita itu masyarakat harus bisa cerdas. Jangan ada kriminal, jangan ada pemerasan, kita diem aja. Gak boleh ya.
Kayak bener aja hidup lu. Lebih nggak bener kalau kamu meras, Septi. Ya Septi, kalau nggak bener itu lebih hidup lu yang nggak bener, Septi. Jadi kalau kamu tuh jangan mendukung pemerasan, Septi. Nggak boleh. Ya, kamu nggak boleh mendukung pemerasan. Berarti tandanya kamu tidak percaya sama institusi kepolisian dong. Kamu harus bisa dukung. BPOM kamu dukung. Institusi kepolisian kamu harus dukung. Apa yang terjadi di pemerintahan ini juga kita harus bisa mengikuti peraturan-peraturan. Jangan main hakim sendiri. Iya, pemerasan itu jangan sampai jadi hal biasa. Jadi contoh hal jelas ini jelas salah di mata hukum dan agama. Nah itu kamu jangan dong. Apa iya orang memberikan uang secara cuma-cuma? Kalau kamu dikasih uang cuma 100.000, Dewi Persik cantik, bagi 100 dong, boleh. Kamu dikasih MM-an. Sekarang ada orang ngasih MM-an. Ya kan, ada apa? Lah kalau tidak terjadi pemerasan, nggak akan mungkin dilaporkan ke pihak yang berwajib. So penguasa Amazon kepet, ilah makanya kan, jangan begitu sih. Kita itu di sini nggak ada siapa yang lebih kuat, nggak ada siapa yang lebih jagoan. Kita itu negara hukum. Lah kalau kamu merasa dizolimi, ya laporkan kepada pihak yang berwajib. Jangan diem baik. Ya, benar karya harus dibarengi huru hara supaya biar makin eksis. Enggak juga, nggak pakai huru hara aku juga eksis. Kan mau nggak mau kan aku masuk ke perskincarean ini karena ada yang nyentil saya kan. Ya kan, DP nggak boleh ikut-ikutan. Setelah saya tahu dan saya selidiki, oh di sini ada pemerasan. Pantes saya nggak boleh ikut-ikut. Ya jadi nggak boleh kayak gitu ya. Ini yang apalagi ini menyangkut MM-an. Kamu terjadi hal itu dalam hidupmu? Nggak mau kan? Pihak skincare owner punya kode etik, konsumen punya kode etik. Siapapun itu, kita itu punya aturan. Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Jangan menggiring opini seolah-olah BPOM tidak bekerja. Kamu sendiri yang males. Kamu tidak cari tahu, kamu tidak cari info. Jadilah konsumen yang cerdas, gitu loh. Sama aja kayak kamu beli rokok, udah tahu apa katanya ngerokok itu berbahaya, kamu masih aja pakai. Sama aja kayak skincare, udah tahu itu ada hidroquinone, ada merkuri. Nah, bagaimana? Harusnya seperti apa? Gitu. Berisik lu DP. Alizen, kenapa lu? Alizen, coba. Ya Alizen. Alizen 850. Kenapa? Kamu coba live sama aku. Kenapa? Kamu kenapa marah-marah di sini tempat gue? Kamu kalau ketemu sama aku tak tamper colokmu. Sini. Coba pingin tahu kayak gimana? Nah, kenapa kamu decline? Kamu itu cuma beraninya aja kamu tuh ketik-ketik jari. Kamu adalah salah satu dari 125.000 pasukan udara ya. Oh, pantes. Pantes kau menikmati kau. Suaranya kau kecil. Masa suaranya kecil? Itu yang berisik aja live. Barusan tapi di decline Eke. Udah semua intinya akan damai kalau ada yang minta maaf lebih dulu. Ini bukan masalah minta maaf, Kurnia. Kamu tuh ngomongnya kagak nyambung. Kamu tuh salah satu pendukungnya pemerasan ya? Ini masalah hukum. Enak aja. Jadi gampang banget habis meres orang, terus ketahuan sama masyarakat, kita minta maaf ya, damai ya. Ya di mana-mana kalau udah pemerasan ya ada pasalnya. Enak banget segala sesuatu diselesaikan dengan cara baik-baik. Jadi gitu pemerasan diselesaikan dengan cara-cara baik-baik. Ya udah deh, gue mau meras aja deh kalau kayak gitu. Nanti kalau misalkan ketahuan tinggal minta maaf. Iya enggak? Itu udah ranah kriminal. Nah, betul. Lah, kalau misalkan yang nyogok, kamu kata siapa yang nyogok sarang? Emang benar itu nyogok? Kan belum tentu itu nyogok. Bisa aja ada pengancaman, makanya ada duit keluar. Kan gitu.
Pengancamannya karena apa? Kan gitu. Mami nggak usah dibaca yang bikin emosi, dikira mami yang cerewet. Nah, aku memang cerewet orangnya, gimana dong? Kalau misalkan pemerasan itu asal selesai dengan kata-kata maaf, saya akan memeras orang. Pak, aku akan memeras orang ya, Pak. Aku kan nanya polisi, Pak. Aku akan peras orang, habis meras orang, udah deh. Nanti kalau nggak ketahuan aku tambah kaya, kalau misalkan ketahuan aku tinggal minta maaf. Suaranya kecil ya. Mami cerewetnya bener. Masa sih Ibu Herni? Betul Mbak Nur Cahaya. Itu betul banget Mbak Nur Cahaya. Suaranya kecil ya. Kenapa YDI? Aku kan nggak mau ambil laki orang YDI. Hah? Aku nggak mau. Kita itu harus bisa menghargai perasaan wanita lain. Karena kita terlahir dari wanita. Jangan sampai kita itu mengganggu suami orang. Jangan sampai kita itu mengganggu suami orang. Ingat itu perlu digarisbawahi. Nggak boleh boro-boro mengganggu suami orang, pacar orang aja nggak boleh. Pacar orang tuh tidak boleh diganggu, apalagi suami orang. Kamu mau bahas-bahas si Koko, nanti istrinya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Nggak boleh itu. Kayaknya gegarasinya hukum harus ditegakkan ya Mbak Dewi. Iya dong, hukum harus ditegakkan. Gimana kalau hukum nggak ditegakkan? Kan kita negara hukum. Jangan sampai hashtagnya kabur aja dulu karena kecewa dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, itu jangan sampai terjadi. Dulu Eli baik. Eli itu siapa? Nggak tahu saya yang namanya Eli. Ya, harus disuarakan tolol, betul banget. Biar nggak tenggelam dengan drama ibu dan harus disuarakan dong. Ya kan, kita itu tinggal di negara hukum. Jangan sampai, apalagi hasil labnya tidak valid. Wadaw, itu kan bisa menghancurkan usaha orang. Wadidaw. Waktu nanya yang ngatain mami waktu di itu gimana prosesnya? Waktu nanya yang mana sih? Waktu yang mana? Volume ternyata yang off. Volume ternyata yang off. Maksudnya nggak paham. Nggak paham. Volume apa nggak ada yang dikecilin volumenya. K-pop lover 6293 kita harus percaya sama institusi kepolisian. Sekarang lagi tahap penyidikan. Ya harus percaya dong. Kalau memang di situ ada kriminal, ya pasti akan kena. Gitu ya. Jadi intinya adalah apapun itu kita nggak usah bahas yang 270 triliun. Ari Rudal, kamu dari tadi ngomongnya nggak nyambung. Kamu kagak nyambung kamu ngomongnya. Yang kita bahas bukan itu. Kok gue suruh ngebahas itu? Kalau itu kan bukan kita yang berkompeten. Kalau ini kan kita juga ikut berkompeten sebagai konsumen. Lah kalau 270 triliun kita berkompeten tentang apa? Berkompetennya kita sebagai warga negara yang baik. Ya kan di situ sudah ada pihak yang berwajib, sudah ada kewenangan masing-masing untuk ngurusin masalah itu. Ini pun juga sama. Kasus besar loh itu. Ya kita kan harus dimulai dari kasus kecil dulu, baru yang besar. Kalau yang besar kamu nggak mungkin kejangkau. Udah deh, dari yang kecil dulu deh. Kamu nggak usah ngomongin yang besar-besar. Yang besar tuh udah urusannya orang-orang atas. Udah urusannya orang pemerintah. Kamu ngurusin yang kecil-kecil aja dulu. Yang memang sekarang lagi ribet, lagi rame. Di TikTok. Nah, karena memang setiap hari kan, apalagi tuh konsumen para ibu-ibu skincare. Nah, skincare kan konsumen ibu-ibu. Saya juga pakai skincare soalnya. Ricky yang live bareng mami yang ngatain mami waktu itu gimana prosesnya. Itu Bang Sandi yang ngurus. Dia bilang sama aku, Mbak Neng tunggu, aku yang akan ngurus semua. Punya pengacara itu gitu, masa kita yang mengurus.
Intinya pemerasan mau kasus besar, kasus kecil, ya laporkanlah sama pihak yang berwajib. Pusing amat kamu. Kita itu negara hukum, bolak-balik kita bilang. Kita itu negara hukum. Semua segala sesuatu apapun tuh harus mengikuti peraturan. Ya, kalau kamu nggak tinggal di Indonesia ya terserah. Tapi kalau kamu tinggal di Indonesia, ya kamu harus percaya sama institusi pemerintahan, BPOM, polisi. Nah, gimana? Ternyata punya 125.000, tahu aku katanya 125.000 pasukan udara itu digelontarkan. Pantesan semenjak masalah perskincarean, sebelum masalah perskincarean aku tuh paling haters tuh paling 1 2. Tapi semenjak perskincarean habis datang pagi-pagi Amber, gila haters aku nggak di TikTok, nggak di ini, apa-apaan ini. Ternyata aku dengar suaranya itu, oh, aku mengeluarkan 125.000 pasukan udara untuk orang-orang yang tidak sependapat. Mampus nggak? Aduh. Gampang lah bayar buzzer. Dari hasil meras tinggal bayar. Makanya kalau di dunia maya aku kurang begitu percaya. Kalau misalkan kan viewer, like, kamu tahu namanya Mr. Bad, itu ada di TikTok, itu masuk akal semua. Viewer, like, udah gitu. Itu semua kan bisa 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 kerjasama. Tapi kalau dunia maya, si Boti Jelly Drink kemana sih bininya? Si Boti Jelly Drink itu siapa sih? Nggak tahu aku. 125.000 pasukan udara untuk mereka yang tidak sependapat dengan kita. Kalau kamu ada yang sama dengan saya kan tidak sependapat kan. Saya tuh diserang loh. Nggak di TikTok, nggak di Instagram. Jadi tiap kali tuh orang-orang tuh. Apakah ini diduga ya? Begitupun juga ternyata bukan hanya aku, teman-teman aku yang tidak sependapat itu juga diserang. Kayak Bunda Maya, terus Papi Uya Kuya, terus siapa lagi? Pokoknya intinya yang tidak sependapat lah. Ngakak garam dan madu, kenapa? Kok ngakak? Biasa aja. Kamu aja kali yang telinga biasa aja. Emang itu dangdut. Gimana ceritanya? Aku harus bagaimana? Aku harus nyanyi ikutin karaktermu. Gak bisa, itu karakterku. It's me. Boti Jelly Drink itu bestinya si Jengger. Siapa sih? Saya bukan buzzer, tapi kalau Mami DP diserang pasti aku serang balik. Oh gitu, terima kasih sayang. Aku nggak tahu Mbak kalau yang itu Mbak Oktaviani. Aku nggak ngerti. Kalau yang sependapat dengan dia pasti di repost. Ember. Iya kan? Coba perhatikan deh. Nah, aku baca videonya namanya Mr. Bad itu di TikTok. Aduh, orang itu pinter sekali. Dan aku pertanyaannya itu sampai gue ketawa gini. Pantes gue berkarir udah 22 tahun, hampir 23. Baru kali ini gue diserang dengan anak-anak muda yang mencoba menjadi juriin gue. Itu lucu gitu, gue ketawa deh. Ngomongin garam dan madu. Baru kali ini gitu, perasaan biasa-biasa aja. Guru bahasa Inggris aku ketawa, biasa aja maksudnya. Terus udah gitu teman-teman aku yang memang bule, temanku kan bule juga banyak. Biasa aja, it's okay, good. Apa gitu, mereka apa gitu, lebay gitu, lebay. Aku juga bantu diserang balik dan nyerang-nyerang tuh kan, Mas Rudi, iya kan? Ya elah, masa nggak tahu boti siapa sih Mami? Nggak tahu Indri, kan banyak banget botinya kan? Botinya yang mana? Aduh, kukunya aja. Bakso urat besar.
Terus udah gitu masa gue di versusin dengan bakso urat besar. Astagfirullahaladzim. Aku tuh jadi juri udah bertahun-tahun juga aku dipercaya sama Indosiar. Baru kali ini gue diversusin katanya suara gue kagak bagus, masih bagusan si bakso urat besar. Gue ketawa. Maaf tuh ya. Aku nggak merasa enak suaraku. Cuman paling enggak ya Boyo jangan disejajarkan dengan orang yang nggak bisa nyanyi gitu loh. Gue udah 22 tahun berkarir. Gue sampai astaga, gue sampai ngakak gue. Ternyata itu akun-akun dari 125.000. Butuh validasi banget. Off comment aja Mi biar tenang. Enggak dong, bukan Dewi Persik kalau off comment. Enggak lah, ngapain mau off comment. Apalagi dunia maya. Udah lah. Kalau kata Kang Sule tadi bilang, nggak usah cari tahu apa yang memang kita pengen tahu. Seandainya pun kita tahu, nggak usah mau tahu juga. Ibaratnya kayak gitu. Untuk yang menjelekkan kita atau yang menjatuhkan kita. Apa gitu. Iya kan? Coba. Orang-orang yang, mohon maaf nih ya. Ya, aduh susah deh ngomongnya. Aku tuh kan juri yang sudah dipercaya oleh Indosiar udah berapa tahun ini ya. Aku ibaratnya sharing dengan anak-anak didik aku. Baru kali ini gue disandingin, maksudnya dijuriin sama konten-konten yang disamakan dengan si Jengger Bekantan. Gue ketawa. Dia nyanyi aja, ibaratnya mohon maaf nih, nyanyi aja fals gitu kan. Terus tiba-tiba mau disandingin sama gue, katanya masih bagusan ini, masih bagusan si Jengger Bekantan daripada DP. Nggak apa-apa gitu, cuman maksud gue segitunya lu cari validasi gitu loh. Gue sampai kadang suka ngakak sendiri. Dan Indosiar itu gak asal pilih orang tuh jadi juri. Nah, Indosiar itu TV besar, TV nasional. Indosiar itu banyak melahirkan anak-anak yang mempunyai skill yang luar biasa dan sampai saat ini sukses yang dipegang oleh Indosiar. Jadi pertanyaannya adalah mereka nggak akan mungkin kalau gue sampai kadang suka ketawa. Ya ampun, kayak kayak nggak ada artinya selama ini perjuangan gue 22 tahun dan selama ini gue udah jadi juri. Kamu pikir gue jadi juri jadi boneka di situ? Ya kita pasti kan diminta pertanggung jawabnya untuk sharingnya kita, pengalamannya kita yang tidak mungkin punya di antara penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Lah, itu orang mau menjatuhkan Mami. Iya, kayak aku nyanyi Garam Madu aja. Apa sih? Orang jelas-jelas yang di TikTok itu, mungkin aku di TikTok nggak aku tulis captionnya dangdut ya. Tapi kalau di Instagram kan dari awal aku upload, aku udah tulis kan Garam Madu hashtag dangdut is the music of my country. Cuman kalau di TikTok kan aku selama ini jarang banget aku bikin caption. Paling juga upload. Kalau bikin caption paling yang di pagi-pagi ambiar itu pun anak-anak kreatif. Kadang aku suka suruh, nih uploadin dong di TikTok gitu. Nah, terus mungkin bagi mereka, kenapa ada bulian? Mungkin mereka menyamakan aku dengan penyanyi aslinya. Bedain, say. Versus dangdut dengan pop. Kalau aku dangdut, nah itu bedain. Lah kalau aku kan orang di TikTok kebanyakan aneh-aneh, masa Mami dibandingkan. Lah makanya Mbak Ziggy, gue ketawa, gue gini, nggak gitu juga kali ngejatuhin gue. Nggak inget di dunia ini tuh hanya punya Allah. Nggak inget di dunia ini tuh cuma milik Allah. Gue tanya pertanyaannya, sekelompok orang ingin menjatuhkan orang lain, kalau Allah itu tidak berkehendak tidak akan terjadi. Sekelompok orang ingin bikin orang lain itu sukses kayak Dewi, kayak Queen, tapi kalau Allah itu tidak berkehendak tidak akan terjadi. Gitu. Baru ini lihat live yang lihat cuma 100-an, nggak apa-apa. Yang penting di dunia nyata banyak. Kan Kang Sule kemarin jualan tiket kan, itu sampai full dari ujung ke ujung. Tiketnya aku ludes. Oh gitu ya J_N16. Di Indonesia aja tiket aku ludes dari ujung ke ujung. Orang beli tiket sampai antri-antri, sold out sampai kagak bisa masuk. Sampai katanya Kang Sule, duh gimana ini udah ketutup, udah sampai di situ TNI Polri yang nungguin di depan. Orang karena kalau terlalu berlebihan banyak penonton kan nggak boleh.
Buzzer 100, bener penuh banget di tempatnya Kang Sule kemarin tuh di Prikiti Land, penuh banget. Itu kan jual tiket dari ujung ke ujung. Itu nyata. Nah, itu nyata. Bukan 125.000 pasukan udara, bukan. Kalau 125.000 pasukan udara, satu orang bisa punya 5 akun. Nah, tapi kalau itu satu orang yang nonton, satu orang. Nah, itu gimana itu? Yang ngejelekin Mami itu cuma cari pengikut TikTok. Nah, karena mereka tahu kalau dengan ngejelekin aku, insight itu naik. Tapi tidak akan berkat. Coba kamu lihat, orang-orang yang ngejelekin saya, yang ngejatuhin saya, hidupnya bagaimana? Jangan lihat di Instagram ya. Jangan lihat di TikTok, jangan lihat di kehidupan maya ya. Kalau mau jujur. Kalau mau jujur. Nyanyi Garam dan Madu dong, Mi. Mi kan sudah ada di situ. Kalau kamu pengen, kamu harus undang aku dulu. Nanti aku nyanyiin buat kamu. Murah kok sayang. 6 lagu di Jakarta 150. Murah kok. Juga nggak kebagian tiketnya. Mami kehabisan. Iya kan Mbak Feby? Kalau di luar baru bisa 300, bisa 350. Murah kok. Aku mau nyanyi lagu apa? Aku bisa kasih buat kamu. Emi ya, aku tungguin ya Emi. Madu sampai 100 kali aku nyanyiin. Enggak sih, 6 kali palingnya. Karena memang kan ada jatahnya 1 jam. Murah kok, Dewi Persik mah segitu-segitu aja dari dulu budgetnya. Nggak berubah. Gue kalau tinggal di Jakarta pasti gak. Oh masa sih Mas J? D Akademi kira-kira umur berapa? Sampai usia 25 kayaknya. Ya, kamu tinggal lihat aja di Indosiar, itu pasti banyak informasi-informasi bagaimana cara masuk atau jadi peserta Dangdut Akademi. Nah, tuh. Kamu tinggal di situ aja, dibuka, di follow. Kok ada manusia sepede ini? Ada manusia sepede ini. Aku harus pede dong sayang. Aku bangga loh. Aku bangga loh. Budgetnya aku bukan budget murah loh. Buat kalangan kayak kamu. Tapi buat kalangan mereka-mereka yang punya duit, ya itu mah kecil. Ya, buat Adelia Natasha itu murah loh. Itu murah loh. Buat mereka-mereka yang punya duit. Nah, kamu bilang kok ada manusia sepede ini. Pede lah, aku bangga lah. Aku bisa sukses, alhamdulillah. Karena Allah kasih mampu. Gimana dong? Kok aku gak boleh bangga atas karyaku? Bangga lah. Kenapa jengger? Aul_Kensari harus percaya sama polisi. Polisi itu udah pasti yang terbaik lah ngasih buat masyarakat. Karena bapakku polisi. Ya, jadi kalau gimana kasusnya? Kan yang diurusin sama polisi kan banyak. Aku undang kamu berapa sayang, ntar nyanyi depanku malu. Apa? Depanku malu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Jadi orang tuh bangga sudah melewati rintangan. Orang masa nggak bangga? Nah, betul. Kamu lihat ya, bayangin artis-artis 1 sampai 5 tahun. Habis itu hilang, nggak ada suaranya. Ini alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala yang ngasih rezeki sama aku. Aku udah berapa tahun? Udah 22 tahun. Tetap aja gitu orang masih mau pakai. Itu kalau nggak kuasa Allah, gimana aku nggak bangga? Terima kasih ya Allah. Iya kan? Terima kasih ya Allah. Masa aku nggak boleh bangga? Bangga lah. Bisa memotivasi orang lain untuk supaya sukses. Mental sosmed, akun di private. Oh gitu ya Marcel. Oh akunnya di private Ani ya. Oh si Ani, Adelia Natasha. Bangga lah aku. Bangganya aku mah nggak perlu pakai buzzer 125.000 pasukan untuk biar orang
memuja-mujaku, enggak. Aku dari dulu gini aja. Nggak perlulah, aku cukup belajar, menggali skill aku. Kalau ternyata orang tuh menghargai skill aku, mereka undang aku. Kalau orang itu tidak menghargai skill aku, tidak kan, menggali skill itu kan proses. Proses itu mahal loh. Kamu bilang jangan bangga, bangga lah aku. Aku nyanyi, aku nyanyi Aerial Silk, aku nyanyi pole dance, aku nyanyi apa namanya belly dance. Apa? Terus aku nyanyi satu lagu, dua lagu, sampai 15 lagu. Aku nggak ngos-ngosan. Apa yang nggak aku banggain? Bangga lah. Ya Allah, terima kasih atas kemampuan yang Allah berikan. Yang belum tentu manusia yang lain mendapatkan kemampuan itu. Bangga lah. Kecuali aku jadi PSK, aku digerebek, tiba-tiba aku berjejer baris-baris, itu aku nggak bangga. Terus aku meres orang, terus kemudian aku pengen kaya raya, aku tunjukin rumahku ini loh gini. Itu nggak perlu dibanggakan. Nggak pernah kan aku mau nunjukin apa, untuk apa gue mau nunjukin begituan. Nggak penting juga. Kamu tanya sama teman-temanku, hidupku mah sederhana. Hidupku sederhana. Ya, anti masih inget aku nggak yang di Senayan Park nggak waktu ambiar? Yang mana sayang? Angga Latifah. Mami suatu saat punya single bahasa Inggris ya, Mi? Boleh. Nggak usah diladenin Kak semua yang ngejelekin. Udah tahu. Apa yang pertanyaannya apa yang tidak membuat bangga? Di antara artis-artis yang lain, baik itu kreatif, terutama di Indosiar yang selalu memberikan aku treatment. Tanya sama mereka. Sampai aku melahirkan anak-anak kayak Meli, Rara, mereka mau nyanyi sambil Aerial Silk. Kan berarti kan aku bangga dong. Aku bangga bisa menginspirasi orang lain untuk bisa nyanyi seperti aku. Ayo. Apa kok kamu nyuruh aku tidak bangga? Sederhana tapi amin. Insya Allah. Coba. Kok orang nggak boleh bangga? Bangga lah. Karyaku dicontoh orang lain. Bangga lah. Akhirnya kayak Meli nyanyi sambil ngejaipong. Nyanyi sambil dia risik kayak orang bilang tuh permainan sirkus. Hey, nyanyi sambil main sirkus tuh nggak gampang, woi. Itu proses. Ya, Mami lah harus bangga betul Mbak Lisdiani. Kapan konser di Indonesia? Kan Singapura udah ya. Belum kepengen malah di Indonesia. Karena di Indonesia kan udah aku sering diundang nyanyi ini, diundang nyanyi itu. Terus kadang-kala kayak kemarin acara festival kan orang jualan tiket juga. Yang malah yang aku kepengen konsernya di Malaysia. Malaysia, Hong Kong. Kalau yang tempat lain enggak. Malaysia lah tujuan aku. Mami dari dulu tidak pernah memamerkan harta. Enggak, Mbak. Ngapain, Mbak? Ngapain kita butuh validasi, kita orang kaya? Enggak lah. Mbak Dewi coba battle aja sama yang suka nyinyir itu. Battle aja. Makanya aku pengen battle sama dia. Battle nyanyi lagu Garamadu sambil goyang. Bisa nggak dia? Sama kayak aku. Gitu. Bisa nggak? Gitu. Jadi orang suruh nyanyi fals. Ya gimana? Nggak apa-apa Ari Rudal. Itu Lesti. Nggak masalah. Itu berarti perkembangan baru. Kemajuan baru. Ya kan? Nah, kalau aku di Singapura karena memang aku maunya memang pasar Singapura gitu. Dan itu sukses. Alhamdulillah. Dari uh, kapan ya? Pertama aku YouTube pada waktu zaman-zamannya COVID. Ya kan? Orang lain belum konser aku udah bikin di YouTube sama Indosiar, dibikinin oleh Indosiar. Satu lagi akhirnya aku bikin di Singapura. Kalau di Indonesia kan semua udah aku jalani, udah aku datang ke sini. Nggak usah lah bikin konser. Kayak kemarin aku nyanyi di tempatnya Kang Sule kan juga jualan tiket ya. Acara rokok kan udah. Rokok gudang garam sampai orang bilang gudang gula jaya.